semua tim di PPI Qatar. Terima kasih semua atas inisiasinya menyelenggarakan acara ini. Atas nama KBRI Doha, kami mengharapkan bahwa seperti tadi Mas Darul sampaikan, ini bukan acara yang terakhir, tapi ini adalah acara pertama dari rangkaian acara-acara yang ke depan insya Allah akan dilaksanakan oleh teman-teman di PPI Qatar. Dan saya kira ke depan juga Mas Darul mungkin kita perlu memikirkan mungkin kita juga bisa undang beberapa pihak yang bisa memberikan pemahaman lebih menyeluruh tentang studi di Qatar ini. Misalkan saja mungkin ke depan kita bisa undang dari Kiev sekaligus dari Qatar Foundation yang bisa memberikan paparan lebih menyeluruh tentang beasiswa-beasiswa di Qatar. Jadi teman-teman semuanya, para peserta webinar ini, KBRI Doha menyambut baik acara ini dan saya kira ini diawali dengan niat tulus bahwa tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas kita semua. Tugas KBRI, tugas PPI, tugas semua kaum terdidik di Republik ini untuk menunaikan salah satu janji kemerdekaan kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan melalui studi lebih lanjut di berbagai negara dan sore hari ini, malam hari ini kita memberikan salah satu opsi dari negara-negara tersebut, yaitu Qatar, adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan atau melunasi janji kemerdekaan kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa Qatar saat ini? Nanti Mas Fakih atau pembicara kita pada hari ini akan menjelaskan lebih detail tentang bagaimana seluk-beluk atau suka duka atau apa saja yang perlu disiapkan ketika kita studi di Qatar. Tapi sebagai gambaran umum dapat saya sampaikan bahwa Qatar ini salah satu negara yang menjadi rujukan dari sisi sistem pendidikan ya. Paling tidak universitas-universitas di Qatar ini selalu menjadi langganan 5 besar atau bahkan 3 besar universitas-universitas terbaik di Timur Tengah. Universitas Qatar yang akan kita bahas pada malam hari ini, pada sore hari ini adalah salah satu di antara deretan universitas terbaik di Qatar. Dan saya kira akan menjadi bermanfaat nanti kalau misalkan teman-teman bisa mengikuti acara ini hingga akhir. Karena pembicaranya pun, Mas Fakih, yang saya ketahui adalah mahasiswa di Universitas Qatar tersebut. Nah, jadi selain Qatar memiliki universitas-universitas terbaik, di Qatar ini bukan hanya universitas dalam negeri Qatar ya yang sangat baik, tapi juga beberapa universitas luar negeri yang membuka cabangnya di Qatar. Itu lumayan banyak dan saya kira itu juga bisa menjadi pilihan bagi teman-teman peserta webinar ini nanti ketika akan melanjutkan studi di Qatar. Walaupun secara spesifik pada malam hari ini kita akan bicara mengenai Universitas Qatar. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan bicara dengan topik mengenai universitas-universitas yang lain. Jadi pertama, Qatar memiliki jaringan universitas yang sangat luar biasa. Yang kedua, kenapa kita perlu mempertimbangkan Qatar sebagai tempat tujuan kita dalam menuntut ilmu lebih lanjut, adalah karena Qatar ini bisa saya sampaikan merupakan salah satu melting pot dari kebudayaan Timur Tengah, Asia, Eropa, semuanya berkumpul di sini. Jadi ini adalah melting pot dan di sini adalah tempat yang baik bagi teman-teman untuk belajar bagaimana menghargai keberagaman, bagaimana menjalin toleransi, karena hampir tidak mungkin ditemukan 50 orang berkumpul misalkan di Qatar, di mana salah satunya tidak ada satupun orang asing. Pasti ada orang asing di dalamnya. Nah, ketika semakin banyak kita bergaul dengan orang-orang asing tersebut, mudah-mudahan
tingkat kepemahaman kita, tingkat penghormatan kita terhadap kebudayaan yang berbeda itu juga akan semakin tinggi. Nah, jadi itu yang kedua. Yang pertama adalah Qatar memiliki universitas-universitas terbaik, setidaknya di Timur Tengah. Yang kedua, Qatar merupakan melting pot yang sangat baik untuk dijadikan tempat untuk belajar mengenai keberagaman. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, Qatar adalah negara yang memiliki tradisi riset yang luar biasa bagus. Di sini misalkan nanti mungkin Mas Fakih bisa menambahkan, ada yang disebut dengan Education City. Education City di sini mirip sebuah kompleks di mana ada belasan atau beberapa universitas, sekolah, lembaga riset, semuanya digabung menjadi satu di kompleks Education City ini. Nah, dengan adanya Education City, ini juga akan menjadi wahana yang luar biasa bagi teman-teman di Indonesia ketika menempuh pendidikan lebih lanjut di Qatar. Bukan hanya pendidikannya secara akademis yang bisa diperoleh, tapi juga pengalaman melakukan riset-riset di lembaga-lembaga riset di Qatar ini. Nah, yang terakhir, saya kira saya mengingatkan satu pesan ketika Bung Karno dulu melepas salah satu kontingen beasiswa yang sangat terkenal, di mana salah satu di dalamnya adalah ada Profesor almarhum Profesor B.J. Habibie. Bung Karno memesankan bahwa saya kirim Anda sekalian ke luar negeri tidak hanya untuk belajar 1 tahun, 2 tahun, tapi juga untuk mengeruk ilmu sebanyak-banyaknya di dalamnya dan pengalaman sebesar-besarnya. Jadi sangat penting diperhatikan kalau misalkan nanti ada teman-teman yang diterima di sini, bukan hanya belajar secara akademis yang harus dipenuhi, tapi juga mencari pengalaman-pengalaman empiris di beberapa perusahaan, misalkan di lembaga riset, yang itu bisa digunakan ketika nanti teman-teman pulang ke Indonesia. Jadi ilmu yang diperoleh tidak hanya sebatas pada ilmu yang didapat dari bangku kuliah, tapi juga di luar itu, di luar bangku kuliah itu juga menjadi hal yang sangat diperlukan. Nah, terkait dengan itu juga mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, apakah wajib kemudian menguasai bahasa Arab? Nanti Mas Fakih mungkin bisa menjelaskannya, tapi dapat saya gambarkan bahwa misalkan pun ada satu universitas yang tidak mewajibkan penguasaan bahasa Arab, tapi saya kira menjadi tetap penting teman-teman semua untuk menguasai bahasa Arab, karena itu akan menjadi alat bagi teman-teman untuk mengakses ilmu yang lebih dalam, mengakses literatur yang lebih luas, bergaul dengan jaringan yang lebih luas, dengan penguasaan bahasa Arab yang baik, maka itu akan menunjang studi teman-teman di sini. Nah, terakhir, saya kira banyak informasi mengenai beasiswa-beasiswa di Qatar, tapi atas nama KBRI, kami juga memesankan untuk tetap hati-hati ke teman-teman ya, karena seiring dengan semakin meningkatnya profil Qatar, semakin meningkatnya ranking universitas-universitas di Qatar, maka semakin banyak pula pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan janji-janji kepada teman-teman siswa atau santri di Indonesia untuk studi di Qatar, yang itu sebenarnya tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Jadi banyak jangan sampai teman-teman yang dengan ghiroh, dengan semangat yang luar biasa ingin menuntut ilmu di Qatar, kemudian ditipu oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab ini dan jatuhnya menjadi perdagangan orang di sini. Nah, itu kemudian menjadi penting bagi teman-teman untuk mengkonfirmasi setiap tawaran beasiswa, setiap tawaran studi lebih lanjut di Qatar ini ke pihak-pihak yang memang berwenang untuk itu. Misalkan teman-teman bisa mengkonfirmasinya ke KBRI atau bahkan ke PPI Qatar, benarkah pemberi beasiswa ini adalah lembaga yang berwenang, lembaga yang kredibel atau tidak. Jadi jangan sampai teman-teman tertipu di situ. Nah,
Kami atas nama KBRI sekali lagi Mas Darul mengucapkan terima kasih atas inisiasi dari PPI Qatar. Semoga niat tulus kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, untuk menyediakan akses seluas-luasnya kepada mahasiswa, kepada siswa Indonesia yang berpotensi ini mendapat ganjaran yang lebih baik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga apa yang diusahakan ini juga ini menjadi sarana bagi kita untuk membangun networking yang lebih luas. Jadi teman-teman di Indonesia bisa mengenal kakak-kakaknya di PPI, kemudian PPI juga bisa lebih dekat dengan KBRI, dan akhirnya kita bisa membuat simbiosme yang lebih bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan. Itu saja saya kira Mas Darul. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama KBRI Doha, kami membuka acara ini, PPI Talk ini, dan insya Allah ini bukan menjadi acara yang terakhir, sebaliknya ini akan menjadi acara awal yang akan menjadi batu loncatan untuk acara-acara kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya dan penjelasan yang sangat rinci tentang kondisi iklim ekosistem pendidikan di Qatar. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Ali untuk sudah bersedia untuk membuka acara kami ini. Dan selanjutnya kita beralih ke materi kita. Jadi materi kita untuk seri pertama ini adalah tentang Qatar University ya. Karena dari beberapa penjelasan, keterangan dari teman-teman di pengurus PPI, Qatar University adalah salah satu kampus yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman, terutama di Instagram, media sosial dari PPI Qatar. Oleh karena itulah sehingga pada sesi pertama ini kita memilih temanya All About Qatar University. Nah, pemateri kita pada hari ini adalah Ustadz Abdurrahman Fakih Mukhlis. Beliau adalah mahasiswa Qatar University jurusan Syariah. Beliau juga adalah imam muazin di Qatar. Oleh karena itu, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja mempersilakan kepada beliau untuk memaparkan materinya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman yang saya muliakan, saya awali dengan yang saya hormati Pak Ali selaku perwakilan dari Pensosbud KBRI Doha. Yang saya hormati juga Darul, sahabat saya di PPI Qatar, dan juga teman-teman PPI Qatar yang lainnya, juga para hadirin semua yang telah hadir di sini, dimanapun berada, selamat malam. Selamat sore juga waktu Qatar. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat untuk bisa berkumpul, untuk bisa bermuajahah, bertatap muka meskipun dengan cara online. Dalam hal ini membahas atau kita sharing ya, kita diskusi, kita tanya jawab soal Qatar University atau soal Qatar secara umum. Saya mengucapkan terima kasih tadi kepada Pak Ali yang telah menjabarkan kenapa harus Qatar. Saya kira sudah banyak terjawab ya di awal tadi oleh statement dari Pak Ali. Betul sekali, kenapa Qatar? Karena Qatar itu punya daya tarik yang cukup besar, terutama di bidang pendidikan. Cuma sayangnya memang banyak dari kita itu yang belum tahu informasi bagaimana cara masuk ke universitas-universitas yang ada di Qatar. Ya, kenapa Qatar juga? Memang Qatar ini sedang menjadi pusat perhatian, salah satu negara yang menjadi pusat perhatian dunia, karena sedang ada, bisa dibilang sedang ada di puncak ekonomi atau kebangkitan ekonominya.
Ya, kalau yang hobi bola mungkin 2022 insya Allah nanti akan diselenggarakan Piala Dunia di sini. Jadi kalau misalkan kita lihat atau saya pribadi melihat Qatar ketika saya ke sini dan Qatar yang sekarang sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di setiap sektornya, ya, pembangunan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Ini saya awali dengan mungkin cerita supaya teman-teman di sini paham dan tidak salah paham, ya. Karena banyak yang salah paham sebenarnya ketika bertanya kepada saya pribadi, ya. Jadi begini, teman-teman dimanapun berada, pada awalnya saya ke Qatar itu bukan untuk kuliah, ya. Jadi bukan untuk kuliah, tapi untuk kerja. Ya, jadi pada saat itu ada informasi tentang permintaan atau penerimaan imam-imam dan muadzin di Qatar. Kemudian saya ikut tes bersama teman-teman yang lain dan lulus. Nah, jadi saya bisa bersekolah di Qatar University itu, ya sebenarnya saya sudah berada di dalam Qatar itu sendiri. Nah, jadi saya daftar di Qatar University itu sudah ada di dalam Qatar dan sudah punya ID Qatar atau KTP Qatar itu sendiri, ya. Jadi intinya awal itu saya coba-coba, ya, saya coba-coba untuk menerima tawaran pekerjaan ini, sekaligus saya mencari informasi dan menjajal diri untuk pendaftar di Qatar University. Kesempatan pertama saya gagal karena ternyata ada satu cap yang kurang, ya. Kemudian saya di kesempatan kedua mendaftarkan diri lagi dengan berkas yang sama tapi sudah dilengkapi dengan cap yang diminta, alhamdulillah lulus, ya. Itu sebenarnya poin penting yang harus dipahami oleh teman-teman, karena teman-teman ini semuanya boleh jadi itu nanti akan mendaftar dari Indonesia, bukan mendaftar dari dalam Qatar. Nah, perlu diketahui, ya, memang Qatar University ini pertama dia adalah kampus negeri, universitas negeri di Qatar. Saya nggak tahu ya apakah ada memang universitas negeri yang lain yang ada di sini, tapi mungkin sejauh ini salah satu kampus negeri yang paling besar yang ada di Qatar, ini Qatar University. Jadi karena kampus negeri, Qatar University itu lebih memprioritaskan orang-orang yang ada memang di dalam Qatar. Baik itu orang Qatar itu sendiri, ya, baik orang Qatar itu sendiri ataupun orang selain Qatar tapi sudah mukim atau sudah menjadi residen di sini, ya, atau udah punya ID atau KTP di sini. Nah, saya banyak tanya, ya, sudah cukup banyak bertanya kepada bagian admission di sini tentang kuota mahasiswa internasional yang ada di QU atau Qatar University. Memang untuk Qatar University, karena dia itu misinya, ya, kita harus tahu juga visi dan misi Qatar University ini, dia itu mencetak orang-orang, mencetak alumni-alumni yang dia tuh siap untuk membangun Qatar. Nah, ini visi yang boleh jadi membedakan antara Qatar University atau universitas negeri di sini dan universitas swasta seperti universitas-universitas yang ada di Qatar Foundation. Nah, kalau Qatar Foundation itu lebih banyak menarik mahasiswa dari luar memang, ya. Baik itu dengan full beasiswa ataupun dengan financial aid-nya. Tapi kalau Qatar University ini, ya, kuotanya ini setiap tahunnya berganti. Jadi nggak ada kuota tertentu, misalkan untuk orang-orang yang ada di dalam Qatar itu misalkan 70%. Kemudian 30%-nya untuk orang-orang atau mahasiswa internasional. Nggak gitu. Dia selalu berubah atau ya berubah setiap tahunnya, kebijakannya selalu berubah. Bahkan di semester ini, khusus di semester ini mereka sedang
tidak menerima mahasiswa dari luar negeri karena ya situasi kita saat ini ya sedang dilanda wabah, jadi mereka menyetop sementara pendaftaran mahasiswa dari luar negeri. Tapi mereka bilang insya Allah ke depan atau tahun depan sudah dibuka lagi. Begitu. Itu pertama. Jadi untuk mendaftar di Qatar University ini, kalau saya boleh komparasikan dengan universitas-universitas yang ada di tetangga ya, bisa Saudi, terutama di Saudi itu tidak semudah di sana ya, karena memang di sini terutama di Qatar University itu melihat melihat nilai dan melihat keaslian berkas. Jadi pertama nanti saya akan jelaskan, saya akan buka websitenya, langkah-langkah bagaimana cara mendaftarkan diri di Qatar University. Memang kalau menurut saya pribadi agak rumit ya, bukan berarti nggak bisa mendaftar, tapi memang banyak yang harus dilakukan. Ya, berkasnya sebenarnya simpel, berkasnya hanya ijazah saja, ya ijazah SMA yang dikeluarkan dari negara. Ya baik itu dari Diknas ataupun dari Depag, ya kan ada. Kalau pondok pesantren kan mungkin biasanya ada yang di bawah Depag dia ijazahnya itu bukan dari Diknas. Intinya ijazah yang dari negara itu ya diterjemah kemudian distempel oleh kedubes Qatar yang ada di Indonesia dan Kemenlu yang ada di Indonesia. Nanti saya akan lebih jelaskan lebih dalam tentang itu ya. Jadi betul-betul dilihat keaslian yang nggak seperti kampus-kampus yang ada di negara-negara lain yang boleh jadi dia bisa daftar dengan mudah dan nilainya boleh jadi nggak harus terlalu besar. Nah, kalau di Qatar University memang mereka menargetkan orang yang nilainya paling tinggi yang pertama dan keaslian berkas. Jadi kuotanya sedikit ya. Bisa jadi 20%, bisa jadi 15%, bisa jadi 30%, dan kita bersaing lagi dengan orang-orang di seluruh dunia yang mau ke Qatar University. Gitu. Jadi memang ini harus dipahami bersama ya, supaya kita menimbang lagi untuk daftar di Qatar University. Artinya kalau menurut saya pribadi jangan jadikan Qatar University ini sebagai tujuan satu-satunya, tapi kalian harus bisa punya banyak opsi ya kalau mau kuliah di Timur Tengah pada umumnya, gitu. Jadi jadikan Qatar University ini sebagai salah satu opsi, karena kalau jadikan opsi satunya, boleh jadi kalian nanti akan merasa kecewa kalau misalkan tidak diterima karena sudah banyak biaya dan langkah-langkah yang atau effort yang dikeluarkan oleh kalian gitu. Saya langsung aja mau share screen ya. Darul, kelihatan nggak ininya? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya. Ya, ini adalah website Qatar University ya. Sebenarnya sebelum semuanya bertanya ya, karena ada sangat banyak pertanyaan yang ditanyakan kepada saya pribadi langsung, baik melalui WhatsApp, melalui Instagram dan sosial media yang lainnya, atau langsung ke PPI ya, itu pertanyaan yang jawabannya sudah ada di website ini gitu. Karena mungkin budaya di kita ini lebih enak nanya daripada baca gitu kan. Padahal sebenarnya semua jawabannya sudah ada di sini, bahkan langkah-langkahnya pun sudah ada di sini dijelaskan. Gitu. Jadi ini website Qatar University bisa diakses di www atau www.qu.edu.qa. Langsung nanti tampil seperti ini. Ya. Saya akan jabarkan sedikit tentang college atau fakultas-fakultas yang ada di sini. Untuk S1 ada kurang lebih 10 fakultas ya di sini, bisa dilihat
ada Fakultas Syariah dan Studi Islam, ada kedokteran gigi, ada farmasi, ada kedokteran, ada Kesmas ya, kesehatan masyarakat, ada juga hukum, ada juga engineering ya, teknik, pendidikan, bisnis dan ekonomi, dan seni ya. Jadi itu fakultas-fakultas yang ada di Qatar University. Untuk S2-nya sendiri ya, kita bisa lihat di sini ya. S2 dan S3-nya baru ada ini aja ya. Ada beberapa program master dan ada beberapa program doktoral ya, Philosophy of Doctor. Nah, ini memang belum banyak kalau di QU, baru sedikit untuk S2 dan S3-nya. Mungkin untuk S2 dan S3 bisa nanti kita berbicara lebih jauh di Qatar Foundation nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya. Mungkin ini sebenarnya sudah banyak pertanyaan yang dirangkum oleh panitia untuk bisa saya jawab ya. Atau sebelum itu, bagaimana sih sebenarnya kita mau mendaftar? Nih, kan kita udah buka website ini ya. Ini untuk S1 ya. Pertama kita ke sini admission, undergraduate admission ya. Nah, ini kebanyakannya mungkin karena S1 jadi saya S1 dulu. Ya, S2 pun sebenarnya sama aja prosesnya. Ya. Di sini kita bisa mendapatkan banyak informasi. Di sini ada program apa yang dibutuhkan dalam program itu ya, berkas-berkas apa saja. Mengenai SPP juga ada di sini, kemudian keperluan atau pemberkasan untuk mendaftar di sini ada ya kan. Kemudian placement testnya juga ada, application timeline ini penting. Selalu ada pertanyaan, Ustadz, atau kapan buka lagi Qatar University? Ya, kalian bisa langsung cek di sini application timeline. Karena saya pribadi juga nggak setiap hari atau nggak sering ngecek ya, kecuali ada yang nanya. Tapi semuanya sudah ada. Contohnya gini, kita klik application timeline, itu sudah ada semua waktu-waktunya ya. Ini ada re-admission timeline, ada admission timeline for undergraduate first year, transfer, visiting, non-degree, dan lain-lainnya. Kita buka yang ini, admission timeline for undergraduate first year. Nah, di sini ada tanggalnya semua, sudah tertera. Ya. 11 Oktober 2020 itu start of online admission application. Jadi sebelum kita mendaftarkan atau memberikan berkas, kita harus daftar online dulu. Ya. Kita mengisi formulir online, mengisi data diri ya yang diperlukan, yang diminta, kemudian nanti baru mengirim berkas. Di sini semua sudah ada ya, tanggal dan keterangannya, bahkan pengumumannya pun sudah ada tanggalnya. Jadi tidak seperti kampus-kampus yang ada pada umumnya, kalau Qatar University sudah menentukan tanggal pengumumannya dari awal, ya, tanggal start dan tanggal pengumumannya sudah ada. Ya, di sini lihat 20 Desember final admission decision are announced on applicant's web applicant accounts. Ya, nah ini sudah ada. Jadi insya Allah nanti kalau udah tahu seperti ini, kalian bisa langsung akses saja. Jadi bisa tahu persisnya tanggal berapa. Kalian harus mengirim berkas, harus daftar online, deadline-nya kapan dan lain sebagainya. Nah itu ya. Nah kita balik lagi ke sini, ada foundation program. Foundation program itu apa sih sebenarnya? Itu program dasar yang nggak diberlakukan untuk semua fakultas. Ya, kayak tadi ada beberapa pertanyaan, fakultas syariah nggak perlu. Ya, jadi ada beberapa fakultas yang dia meminta pelajaran matematika dan pelajaran bahasa Inggris. Kemungkinan besar itu fakultas kedokteran, fakultas farmasi, ya, fakultas hukum mungkin, atau hukum enggak, engineering atau teknik, dia minta itu. Nah, nanti kalau misalkan kita nggak punya yang namanya syahadah atau sertifikat acute laser, nanti ada ujiannya gitu di sini ketika sudah diterima. Misalkan kalau lulus ujian berarti nggak harus
masuk foundation program. Tapi kalau nggak lulus atau lulus setengahnya, berarti ikut foundation program setengahnya. Kalau nggak lulus semua, berarti ikut foundation program 1 tahun dulu. Itu cuma 2 materi, ya, cuma bahasa Inggris, reading, writing, dan listening, sama matematika, setahu saya ya. Nah, ini ada apply to QU, new student orientation, competency requirements, open house. Ini semua lengkap sebenarnya kalau kita mau buka websitenya. Tentang beasiswa juga sudah lengkap insya Allah. Nah, gimana sih sebenarnya cara mendaftar ke QU? Nah, ini tinggal buka apply to QU, ya. Atau kita bisa cari di sini di search, ya, how to apply misalkan, to apply misalkan, sorry, how to apply. Ya, kita di sini bisa lihat how to apply. Artinya ada hasilnya banyak, ada scholarship, bagaimana cara mengirim berkas untuk scholarship atau mendaftarkan diri untuk scholarship atau beasiswa, apply to QU untuk fakultas, dan cara-cara pemberkasan yang lain. Nah, kita buka ini ya, apply to QU. Nah, sini sudah lengkap ya. Complete online admission application. Nah, pertama melengkapi pendaftaran online ya, for pendaftaran online. Di sini bisa kita baca bersama ya, membuat akun, kemudian melengkapi pendaftaran online, kemudian mengupload paspor. Ya, berarti ini sudah terjawab. Harus punya paspor dulu nggak? Harus punya paspor untuk kita yang mau ke sini ya. Karena saya rasa semua universitas di luar negeri mereka meminta paspor ya. Kemudian bayar 200 Qatar Rial. Jadi Qatar University ini juga saya bilang tadi ya, effortnya itu besar, tapi kesempatan keterimanya ya nggak sebesar effortnya gitu ya. Jadi ini harus kita pahami. Tapi bukan berarti nggak bisa, tapi bisa ya. Kemudian ini tentang mahasiswa internasional. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, teknis-teknis pendaftaran, kalian bisa langsung lihat di sini ada Applicants Instruction Guide, PDF-nya, kita klik di sini ya. Ya. Itu sudah tampil semua. Sudah tampil PDF-nya bagaimana langkah-langkah mendaftarkan diri. Ya. Buat akun dulu ya. Kalau udah punya gimana, kalau pertama kali buat seperti apa ya, apa saja yang harus diisi ya, apa aja yang harus diklik, itu sudah lengkap semuanya di sini. Nanti insya Allah saya akan download dan saya kasih ke grup WhatsApp yang sudah dibentuk oleh tim PPI Qatar. Nah, ini sudah lengkap semuanya. Nah, jadi sebenarnya tinggal itu saja, melengkapi online admission. Itu pertama. Ya. Setelah lengkap online admission-nya, itu nanti mengirim berkas langsung ke Qatar University. Jadi berkasnya, kita lihat berkasnya, ya, kita buka sini undergraduate admission lagi. Apa saja sebenarnya berkas yang harus disiapkan? Admission requirements, ya. Nah, udah masuk ke admission requirements, kita anak SMA misalkan, ya. Anak SMA berkasnya di mana? Di sini, high school applicants. Kalau transfer di mana? Di sini. Ya, kalau visit gimana? Di sini. Kalau non-degree di sini. Kita ke sini, high school applicants. Nah, sini sudah tertera semuanya, ya. Ada tulisan high school requirements, ya. Pembagian maksud saya, ada Qatari Secondary School Certificate, jadi ada SMA yang dari dalam Qatar, ya, kemudian SMA, maksudnya SMA negeri Qatar gitu ya maksudnya. Ada juga SMA swasta di Qatar gitu kan. Ada juga yang international school, ya. Di sini ada juga British Secondary School System, ada karena di sini sekolah-sekolah internasional di sini itu kan mengacu ke negara-negara tertentu kayak misalkan UK ada, atau Amerika, atau Saudi misalkan.
dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita di mana? Nah, kita ada di sini. Ya. Yang diminta itu sebenarnya simple, high school transcript. Itu aja sebenarnya. Nah, kita bisa lihat kita dari mana nih asalnya? Berarti dari Indonesia. Oke, berarti yang mana ya? Berarti dari sini, all applicants who have graduated from high school outside of Qatar must ensure that their high school transcript apa ini pertama final, harus final, artinya memang asli dan bukan apa ya, bayangan. Artinya kalau di kita tuh ada sebelum ijazah itu ada apa ya namanya tuh, seperti rapot atau ijazah bayangan gitu, saya lupa namanya ya. Official, resmi ya, dan certified by an appropriate high school official. Jadi sudah memang disahkan atau diresmikan oleh sekolah kita, SMA kita, baik itu pesantren, kemudian atau sekolah umum pada umumnya ya, atau SMA atau SMU yang umum, negeri, swasta dan sebagainya. Nah, intinya ijazah dari negara itu. Nah, kemudian certified by either the Ministry of Education or the Ministry of Foreign Affairs for the country, ya. Jadi dicap oleh Kementerian Pendidikan, dalam hal ini berarti Kemendikbud ya, atau Kemenlu, biasanya Kemenlu. Nah, nanti setelah itu disertifikasi atau diatestasi, dicap oleh Kedubes Qatar yang ada di Jakarta. Nah, kemudian ijazahnya itu harus berbentuk bahasa Arab atau bahasa Inggris, ya. Jadi gimana? Pertama gini, dapat ijazah, ijazahnya diterjemahkan ke penerjemah resmi tersumpah yang ada di Indonesia. Saya ada linknya dan banyak sebenarnya, bisa di googling lah, penerjemah resmi tersumpah ya, artinya sudah didaftarkan, memang dia betul ya, menerjemahnya bukan abal-abal gitu ya, bukan sekedar terjemah, tapi memang ada dasar hukumnya ya, usahanya dia itu. Nah, biasanya nanti dia itu membuka jasa juga untuk bisa dicap tuh, jadi kita nggak perlu kita yang jalan ke Kedubes Qatar yang ada di Indonesia atau ke Kemenlu, mereka yang akan jalan. Tapi ya tentu ongkosnya juga mungkin lebih besar daripada kita yang jalan sendiri. Tapi kita tinggal terima jadi aja. Jadi itu dicap di penerjemah resmi. Nah, terjemahannya itu nanti dibawa sama dia ke Kemenlu, nanti dibawa ke Kedubes Qatar. Ya, itu ya memang biayanya cukup besar. Biayanya sekitar mungkin di atas 1 juta. Ya, di atas 1 juta itu transkrip itu aja ya. Karena memang itu aja sebenarnya yang diperlukan. Ya, itu aja. Mungkin ya sama paspor dan lain sebagainya. Itu memang satu kewajiban. Tapi yang dikirim itu hanya ini aja. Transkrip ini aja. Ya. Karena paspor kan sudah di-upload. Nah, itu ya. Jadi cap dari penerjemah, kemudian cap dari Kedubes Qatar, dan juga cap dari Kemenlu. Biasanya Kemenlu, bukan Kemendiknas. Kemendikbud, ya. Kemenlu. Jadi 2 itu aja. Nah, setelah itu langsung dikirim lewat kurir atau jasa kirim, ya, mau itu biasa DHL ya. DHL dari Indonesia ke sini dikirim langsung yang aslinya. Yang aslinya dikirim langsung ke maksudnya ininya ya, yang terjemahannya itu ya, yang sudah diatestasi itu ke kampus. Nanti dia akan ngecek ini asli atau enggak dan ngecek nilainya. Mereka akan komparasi, mereka akan lakukan pengecekan secara detail. Nah, itu ya itulah teknis pendaftaran yang ada di Qatar University sampai sebegitunya gitu. Ya, karena mungkin ada kasus di mana mungkin bukan di Qatar University, di banyak tempat boleh jadi berkas-berkasnya itu palsu, ya, berkas-berkasnya itu tidak asli. Ya, jadi memang kalau di Qatar University ini persaingannya itu betul-betul nilai, ya, bukan apa ya, rekomendasi.
Bahkan di sini nggak ada tuh harus ada rekomendasi dari 1 atau 2 orang tokoh misalkan di Indonesia. Enggak, di sini cukup nilai dan cukup cap-cap yang diminta asli itu aja. Ya, kalau nilainya memang cukup dirasa cukup, ya artinya dia bisa mengikuti, maka insya Allah kesempatan itu akan terbuka lebar gitu, insya Allah. Ini saya berharap ya banyak mahasiswa kita itu yang mendaftar, ya karena beberapa juga udah ada yang masuk ke sini, ya kemarin itu ada beberapa yang alhamdulillah sudah berhasil masuk ke sini, cuma memang belum lulus ya karena satu dan lain hal. Tapi intinya sudah mencoba. Artinya kalau misalkan nanti banyak mahasiswa kita atau calon mahasiswa itu mendaftar ke Qatar University, itu mereka juga akan melihat oh ternyata ada banyak pergerakan, ada banyak pendaftaran dari Indonesia. Jadi sehingga mereka mungkin menyiapkan kuota tertentu untuk orang-orang Indonesia, gitu. Jadi menyiapkan kuota tertentu untuk calon mahasiswa dari Indonesia karena melihat pergerakan yang masif, banyak permintaan. Jadi mereka seenggaknya mungkin setiap tahunnya itu ada mahasiswa Indonesia dan memang belum ada mahasiswa Indonesia ini menurut yang saya tahu ya yang langsung datang dari Indonesia mendapatkan beasiswa full ya ke sini itu belum ada. Semuanya atau kebanyakannya dari dalam Qatar. Dan yang dari dalam Qatar pun itu sangat sedikit. Ya. Karena ya mungkin nggak dapat informasi dan lain sebagainya. Nah, berharap ada mahasiswa Indonesia yang tembus itu ke sini. Nah, itu jadi rekor lah buat kita PPI juga ya, luar biasa. Apa saja beasiswa yang didapatkan? Nah, beasiswa yang didapatkan itu saya stop sharing ya. Beasiswa yang didapatkan itu pertama tiket pulang pergi, kemudian akomodasi atau asrama ya, kemudian makan full dan juga dapat uang saku ya. Kalau di Qatar University ini uang sakunya nggak seberapa besar ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan yang S2 di Qatar Foundation atau di HBKU, tapi mereka sudah full, artinya mereka sudah dapat makan. Kalau di HBKU atau di Qatar Foundation dia makannya nggak di cover, cuma disubsidi aja. Kalau di QU sudah makan sudah lengkap ya. Semuanya lengkap, buku dan lain sebagainya udah nggak ada ngeluarin uang, bahkan dikasih uang. Uangnya berapa? Uangnya 500 rial. Uangnya itu 500 rial, kalau di kurs kita sekarang kurang lebih 1,8 sampai 2 juta per bulan. Itu untuk di Qatar University ya. Kalau di HBKU atau di teman-teman S2 yang jurusan Islamic Studies, kebanyakannya di Qatar Foundation sana itu mendapatkan beasiswa pokoknya itu 3.500. 3.500 kalau dikali 4 berapa tuh? Ya, sekitar belasan juta ya per bulan. Sekitar belasan juta per bulan. Insya Allah itu sudah lebih dari cukup dan mereka masih bisa juga kalau misalkan memang ingin bekerja part time itu masih bisa nambah ya dari sumber-sumber yang lain. Oke, saya lanjut langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang udah banyak sekali sebenarnya ini masuk ke sini. Yang pertama, ini mungkin mewakili teman-teman yang juga bertanya, yang di chat ya, ataupun nanti ingin bertanya, ini bisa didengarkan dulu, mungkin sudah terwakili. Pertama, haruskah relate jurusan S1, S2 di Qatar University? Setahu saya tidak harus relate. Artinya harus sama, misalkan S1-nya itu misalkan di tafsir, S2-nya di tafsir lagi gitu. Setahu saya nggak begitu. Jadi bisa daftar di mana saja insya Allah. Dan mereka nanti yang menilai gitu. Artinya memang orang ini kira-kira bisa mengikuti atau tidak gitu. Tapi intinya tidak harus relate gitu. Itu yang saya tahu. Part time. Nah, part time kalau di Qatar University ada ya.
tapi harus jadi anak yang baru datang harus menyelesaikan beberapa SKS tertentu, misalkan 30 SKS baru dia bisa part time. Nah, itu ada SKS tertentu, ketika sudah lewat dia baru bisa part time. Ada part time. Di rata-rata di setiap kampus di sini ada part time-nya. Nah, itu lumayan part time-nya. Ya bisa buat nabung-nabung lah, buat investasi, atau yang jomblo-jomblo buat misalkan persiapan nikah, misalkan bisa itu. Ya. Kemudian kapan dibuka pendaftaran? Tadi sudah saya jelaskan ya, bisa dicek langsung di websitenya, karena setiap semesternya nggak ada tanggal tertentu gitu, maksudnya tanggal tetap maksudnya. Biasanya, tapi ini biasanya kalau untuk semester yang depan itu kurang lebih tadi ya dari Oktober sampai Desember gitu ya, Oktober sampai Desember. Jadi mulainya Oktober. Jadi kalau udah Oktober langsung buka, atau September lah, September atau Oktober itu langsung buka website. Untuk yang semester berikutnya itu sekitar bulan Maret April itu sudah mulai. Jadi ada 2 kali pendaftaran per tahunnya untuk QU gitu. Jadi kalau nggak keterima yang sekarang, atau belum bisa yang sekarang ini, bisa insya Allah next semester insya Allah. Persyaratannya apa aja? Tadi sudah dijelaskan ya, transkrip nilai dari ijazah itu yang ada di belakang ijazah itu kan, maksudnya itu jadi ini ijazah, pernyataan lulus, nah di belakangnya itu ada nilai, nah nilai yang itu yang disertakan, ya, yang diatestasi, yang diterjemah dan dicap. Nah, syarat umur dan usia ijazah, nah kalau di Qatar University kayaknya yang saya tahu nggak ada batas umur ya, nggak ada batas umur setahu saya, karena saya menemukan ada waktu itu bukan teman sih, apa namanya, ada orang yang udah lanjut usia boleh jadi gitu, tapi dia kuliah gitu. Ya artinya boleh jadi nggak ada batasan umur. Ya, dan usia ijazah juga nggak ada batasan, insya Allah nggak ada batasan. Atau kalau misalkan nanti ada perubahan-perubahan yang lain bisa disampaikan di kemudian hari, insya Allah. Waktu menunggu pengumuman tadi sudah juga dijelaskan, sudah ada tanggal pengumumannya di setiap pendaftaran. Biaya pendaftaran 200 Qatar Riyal. Jadi setelah melakukan online admission, pendaftaran diri secara online, nanti di akhir itu ada pembayaran. Ya, bayarnya pakai kartu kredit, bayar 200 Qatar Riyal. 200 Qatar itu berapa ya? Kalau kurang lebih 700 sampai 800 ribu. Itu untuk daftar aja. Ya, untuk daftar aja. Kemudian berapa lama durasi program? Ya, sebenarnya tergantung kita, karena di sini kan pakainya sistemnya SKS ya, bukan paketan. Karena di beberapa kampus di Timur Tengah itu kan memang sudah paket, artinya kalau semester ini ya udah pelajarannya ini, semester ini pelajarannya ini, ada yang kayak gitu juga. Tapi di sini sistemnya SKS ya. Kita diberikan waktu kalau nggak salah 8 tahun maksimal untuk menyelesaikan program. Ya, 8 tahun untuk menyelesaikan program. Jadi kita bisa atur gimana enaknya ya. Kalau misalkan mau normal 4 tahun berarti ngambil SKS-nya harus berapa? Ya, bisa dihitung. Nah, kuliah dan beasiswa S2 di QU ya ada ya. Beasiswanya juga ada. Nanti untuk beasiswa itu ada pendaftaran sendiri untuk beasiswa. Syarat-syaratnya juga ada khusus ya, artinya terpisah. Kalau di HBKU itu kan, atau di S2 di Qatar Foundation yang kampusnya Mas Darul ini, dia tinggal itu aja, mau beasiswa atau enggak, mau gitu kan. Nah, cuma gitu aja. Tapi kalau di Qatar University ini memang agak rumit ya, artinya harus ada slip gaji orang tua, macam-macam gitu. S1 exchange student. Saya pernah menemukan teman dari Turki ya, exchange ke sini, atau mungkin bukan exchange ya, mungkin ada kerjasama atau MOU dari universitasnya ke sama universitas atau ke university ya, ada. Tapi memang sepertinya
nggak banyak dan mungkin diperlukan MOU terlebih dahulu dari kampus-kampus tersebut. Langkah-langkah pendaftaran sudah saya jelaskan, nanti insya Allah akan saya kirimkan PDF-nya, atau bisa langsung diakses ya di website yang tadi saya jelaskan. Harus punya paspor dan TOEFL. Ya kalau mau kuliah di luar negeri rata-rata biasanya akan diminta paspor. Ya biasanya akan diminta paspor terlebih dahulu gitu. Nanti seenggaknya kalau misalkan sudah keterima kan bisa langsung berangkat gitu. Karena memang kalau menurut saya meskipun kita belum ada tujuan ke luar negeri, kalau misalnya memang memungkinkan paspor bikin aja ya. Insya Allah nanti ada fungsinya ya. Biasanya kalau ada paspor tuh akan ada ini juga alasan, wah ini ada paspor nih gitu kan. Masa udah ada paspor nggak kemana-mana, bisa jadi kan umroh atau mendaftarkan diri di luar negeri dan lain sebagainya. Ada niatan baik lah gitu kalau udah bikin paspor, biasanya begitu. TOEFL kalau fakultas-fakultas tertentu yang dia bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris, ya harus TOEFL. Ya, kalau di QU itu kalau nggak salah 550 Pak 600 gitu kalau TOEFL. Ya 550 setahu saya. Ya bisa dicek nanti di website. Ya, tapi nggak semua fakultas harus TOEFL. Ya, karena di QU itu ada dua bahasa, ada bahasa Inggris, ada juga bahasa Arab. Ya. Nah, lanjut ya. Untuk jurusan agama apakah perlu TOEFL? Dulu perlu, sekarang udah dihapus. Jadi jurusan Syariah dan Islamic Studies dengan 4 jurusannya itu ada fikih usul fikih, akidah dan dakwah, ada dirasat Islamiyah sama satu lagi tafsir ya. Tafsir dan hadis kalau nggak salah ya. Itu nggak perlu TOEFL. Jadi memang nggak ada sama sekali bahasa pengantar atau dosen ngejelasin pakai bahasa Inggris tuh nggak ada ya. Cuma memang harus nanti mengambil pelajaran bahasa Inggris juga, cuma untuk pendaftaran nggak perlu ada TOEFL. Nah, kalau mungkin daftar ke engineering atau ke kedokteran ya perlu TOEFL. Apakah perlu menulis ISEI buat S1? Nggak perlu. Ya, nggak perlu menulis ISEI, tadi sudah dijelaskan. Cuma itu saja, beasiswa QU ada. Kemudian apakah beasiswa bisa dicabut? Bisa dicabut ya. Tentu ya pasti beasiswa di setiap kampus pasti bisa atau punya otoritas untuk mencabut beasiswa, tentunya dengan penilaian tertentu dari kampus gitu. Misalkan kalau di HBKU kampusnya Mas Darul itu kalau nilainya jelek aja, misalkan kalau nilainya kurang bagus lah gitu ya, nilainya nggak memenuhi batas minimum, itu biasanya ditarik beasiswanya, ditarik atau ya diberi pilihan, kamu mau melanjutkan dengan biaya sendiri atau ya sudah nggak belajar di sini misalkan gitu. Makanya memang di sini strict soal nilai dan soal kemampuan kita memang belajar, karena banyak mahasiswa kita Indonesia di luar negeri itu yang boleh jadi hanya memanfaatkan beasiswa aja, baik itu dari LPDP atau dari beasiswa kampus itu sendiri. Jadi ingin uangnya aja istilahnya gitu, tapi nilainya nggak dipedulikan ya, atau kurang dipedulikan. Nah, itu masalah juga. Tapi kalau di sini saya rasa nggak bisa begitu. Kalau kita sudah dapat beasiswa, full fokus untuk kuliah. Beasiswa parsial atau full. QU ada yang full, ada yang nggak pakai beasiswa sama sekali juga ada yang parsial. Ya. Menyesuaikan budaya. Maksudnya apa yang menyesuaikan budaya? Ya, nggak ngerti. Pendaftaran buka bulan berapa tadi sudah jelaskan. Persyaratan kesehatan dari Indo atau di Qatar? Nah, bagus pertanyaannya. Persyaratan kesehatan nanti kalau untuk mahasiswa luar negeri itu nggak perlu. Nanti di sini setelah sudah keterima baru dia dicek kesehatannya. Dan memang penting ya, karena teman saya dulu waktu seangkatan datang ke sini, dia nggak lulus tes kesehatan. Artinya ada penyakit-penyakit seperti bronkitis, hepatitis,
terus HIV/AIDS yang menular dan membahayakan itu, meskipun dia misalkan lulus kerja, lulus kuliah, tapi kalau ada penyakit itu dia nggak bisa dapat KTP dan dia harus kembali ke Indonesia. Jadi memang kesehatan penting juga sih di sini, ya. Karena mungkin menjaga ya kesehatan atau penularan penyakit, dan memang beda iklim di sini dengan iklim di Indonesia. Di sini kalau panas sekali, dan kalau dingin ya mungkin seperti di puncak atau bahkan lebih dingin ya sedikit. Pendaftaran Ma'had Lughah QU. Nah, ini kita bisa bahas soal lain nih. Ini ada memang program di Qatar University, itu program bahasa Arab. Ya, program bahasa Arab 1 tahun aja, dan itu udah banyak mahasiswa kita yang keterima tanpa MOU. Jadi ada memang kampus-kampus tertentu kayak UNJ, Unida Gontor, itu punya MOU dengan Qatar University mengirimkan mahasiswanya setiap tahun. Itu ada untuk mengikuti program bahasa 1 tahun. Tapi mulai tahun kemarin sama tahun ini sudah banyak mahasiswa kita yang keterima tanpa MOU, ya, tanpa MOU. Jadi daftar sendiri, mandiri, dan keterima. Itu ada 11 mahasiswa kita, ya, jumlah total semuanya baik yang MOU maupun tidak, yang harusnya ke sini. Cuma karena ada wabah, ada pandemi seperti ini, insya Allah mungkin Januari baru ke sini. Dan mungkin ini jadi salah satu opsi juga kalau misalkan mungkin dirasa pengen belajar bahasa Arab, sekalian mungkin ya explore Qatar gitu ya, jalan-jalan, bisa mengambil program ini gitu. Cuma bedanya kalau nggak ada MOU, nggak ada ini ya, nggak ada beasiswa atau uang saku ya, itu aja. Tapi semuanya di cover. Jurusan apa saja buat S1 QU beasiswa? Tadi sudah jelaskan ya. Apakah ada pengecualian untuk admission fee? Tidak ada pengecualian untuk admission fee, karena semuanya yang daftar itu harus bayar 200 rial. Saya juga waktu itu bayar meskipun di dalam Qatar. Ya. Apakah ada minimal IPK? Berarti ini untuk S2 ya. Ya, sepertinya sih tidak ada minimal IPK, karena kalau untuk S2 itu ada ujiannya. Ada ujian tulisnya setahu saya. Nanti dari situ juga dinilai, bukan hanya soal ijazah kalau untuk S2 ya, bukan hanya nilai di ijazah, tapi ada ujiannya setahu saya. TOEFL minimal berapa? 550 atau 600? Apakah ada jurusan teknik kimia QU? Kayaknya tadi bukan teknik kimia ya. Setahu saya itu engineering atau teknik secara umum. Apakah di dalamnya itu ada teknik kimia? Saya belum eksplor juga. Ya, meskipun di sini cukup banyak ya orang-orang petrochemical atau yang jurusan kimia, kayak di Bogor tuh ada Semakbo, dan fakultas-fakultas atau jurusan kimia yang lain kerja di sini itu cukup banyak. Ya, boleh jadi ada juga gitu. Kalau sudah diterima, ada persiapan bahasa atau tidak? Nah, kalau yang syariah dan Islamic Studies itu tidak ada program bahasa dulu. Jadi memang harus sudah setidaknya menguasai bahasa Arab secara baik itu tulis maupun lisan. Ya, jadi kalau nanti keterima masuk ke sini belum bisa bahasa Arab, memang jadi problem juga, karena tidak ada atau QU tidak menyediakan program bahasa dulu ya untuk dia belajar bahasa Arab, karena langsung belajar reguler. Nah, untuk tadi fakultas-fakultas tertentu ya yang sudah saya sebutkan, dia nanti harus menyertakan sertifikat AccuPlacer, itu artinya ujian matematika sama bahasa Inggris. Kalau belum ada itu berarti nanti dia harus ikut foundation program dulu 1 tahun atau setengah tahun. Nah, cara bayar 200 sekian gimana? Pakai kartu kredit ya. Saya sudah bayar admission fee, tapi ternyata tahun ini tidak menerima internasional, betul. Ya, saya juga mendapat informasi itu. Apakah tahun berikutnya saya harus bayar lagi atau cukup menunjukkan bukti pembayaran? Nah, ini unik nih, artinya baru mungkin kejadian juga. Itu bisa dikomunikasikan ke bagian admission. Insya Allah kalau sudah bayar, kemungkinan nggak perlu bayar lagi.
cukup menyertakan bukti pembayarannya aja, gitu. Karena sudah bayar kan, dan mereka tidak menerima. Ya itu bisa dikomunikasikan langsung di email ke admission ke bagian pendaftarannya Qatar University. Nah, ini masih ada beberapa. Bagaimana cara menerjemahkan dokumen termasuk sertifikat prestasi? Tadi saya sudah jelaskan juga, datang ke penerjemah resmi, kemudian diatestasi, dicap di Kemenlu dan Kedubes Qatar yang ada di Jakarta. Prestasi, sertifikat prestasi sebenarnya kalau di QU sendiri nggak terlalu diperlukan, karena yang paling diperlukan itu nilai di transkrip ijazah. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bisa nggak gitu? Nah, tergantung ini ya, tergantung fakultas dan jurusan. Ya, kalau jurusannya bahasa Arab nggak bisa bahasa Arab, ya susah juga kan. Jurusannya bahasa Inggris nggak bisa bahasa Inggris, ya nggak bisa juga gitu. Memang semua harus ada bekalnya, ya harus dibekali dengan bahasa. Memang bahasa itu ketika kita di sini penting sekali. Memang di Qatar kalau secara umum itu nggak mesti bisa berbahasa Arab. Kalau di Qatar kita tinggal di Qatar nggak mesti ya, karena banyak sekali orang yang datang ke sini belasan tahun atau puluhan tahun nggak bisa bahasa Arab tuh banyak gitu. Tapi di sini kita berkomunikasi dengan dua bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi dua bahasa itu perlu kita kuasai lah, ya, atau salah satunya. Ya. Tahapan tesnya apa aja? Tidak ada tes untuk S1, S2 ada tes. Mungkin setelah dinyatakan bahwa berkasnya oke. Adakah jurusan bahasa Arab untuk S2 di QU? Tadi ada nggak ya? Bisa dicek di website ya. Ini kebetulan saya sebentar lagi sebenarnya harus ada kerja ya, harus kerja lagi. Jadi saya membacakan pertanyaan yang ada di sini saja, atau mungkin sedikit pertanyaan yang ada di chat. Ini sorry ya, agak cepat-cepat kawan-kawan semua, karena ada sangat banyak pertanyaan yang masuk dan waktunya sangat terbatas. Apalagi tadi? Adakah beasiswa S2 di QU? Ada. Apakah interview di QU bahasa Arab? Ya kalau programnya bahasa Arab, ya bahasa Arab. Ya. Kalau ijazah, tapi untuk S1 nggak ada interview. Nggak ada interview. Ya. Kalau ijazah saya bahasa Arab, apakah harus translate ke Inggris? Saya rasa nggak perlu ya. Saya rasa nggak perlu. Dia bisa langsung diterjemah atau bukan diterjemah, dibawa ke Kedubes Qatar sama di Kemlu, seperti itu. Atau mungkin dibawa ke ijazah ke penerjemah resmi dulu, karena itu boleh jadi mereka Kemlu dan Kedubes Qatar minta juga. Itu yang ada di chat. Kira-kira gimana Ustadz Syadarul? Ini ada banyak pertanyaan juga yang ada di chat. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Secara umum sebetulnya sudah sangat di cover ya semuanya, yang dibacakan oleh Ustadz Fakih itu adalah yang kami rangkum dari komentar yang teman-teman berikan di postingan Instagram kami, baik yang postingan sebelumnya maupun yang terbaru. Itu kurang lebih 50-an komen itu yang kami rangkum tadi, yang telah dibaca. Kemudian mostly sebetulnya sudah dibahas. Jadi karena Ustadz saya kira sebentar lagi harus bertugas, sebetulnya sudah dijawab secara umum. Adapun nanti beberapa sisanya mungkin akan kami catat dan dijawab dengan platform yang lain. Ustadz mungkin bisa menutup langsung. Ya, oke. Sebelum itu ada satu pertanyaan yang saya baca di chat. Minimal nilai untuk S1 ini penting juga. Jadi istilahnya ada barometer tertentu lah. Kira-kira seenggaknya ada gambaran nilai saya ini oke atau enggak gitu ya. Kalau nilai rata-rata di ijazah itu lebih dari 80 atau 85, itu daftar ya. Karena kemungkinan keterimanya besar. Jadi kalau misalkan nggak ada yang lebih besar dari itu ya. Tapi kemungkinan keterimanya ada ya, cukup besar. Tapi kalau di bawah 80 di rata-rata ijazah, bukan berarti nggak boleh daftar, daftar saja, boleh jadi ada kuota tertentu untuk Indonesia misalkan. Ya. Jadi itu saja tambahannya. Yang belum terjawab, karena belum bisa saya jawab semua tentu pertanyaannya, bisa langsung bertanya di Instagram. Memang saya ada beberapa orang yang bertanya di Instagram kemarin, karena saya belum jawab. Mungkin jawabannya sudah ada di sini. Atau bisa langsung bertanya ke
akun Instagram PPI Qatar itu sendiri. Gitu. Jadi insya Allah bisa bertanya di kemudian hari, tidak usah putus asa kalau belum dijawab di sini. Begitu. Baik, karena saya juga harus bertugas sebentar lagi. Terima kasih kepada panitia yang telah mengadakan acara ini, luar biasa. Ini ada 130-an tadi saya sempat lihat. Juga KBRI Doha yang telah mendukung agenda ini. Insya Allah nanti mungkin next week, minggu depan atau di minggu-minggu ke depan itu stay tune di Instagram PPI Qatar, karena sekarang ini penjabaran tentang Qatar University. Minggu depan atau 2 minggu ke depan itu penjabaran tentang kampus-kampus lain, ya bisa jadi HBKU, bisa jadi Northwestern, Texas, Weill Cornell dan sebagainya. Itu sangat bermanfaat, boleh jadi untuk kita semua, bisa langsung disaksikan di Instagram PPI Qatar. Insya Allah Ta'ala ya, bismillah. Oke, kita tutup dengan doa alhamdulillah dan kafaratul majlis aja, atau seperti apa, Ustaz? Kafaratul majlis aja Ustadz. Nanti setelah itu Ustadz bisa pamit dan saya memberikan beberapa info untuk program berikutnya kepada para peserta. Silakan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua peserta. Mari kita tutup sesi yang pertama ini atau sesi inti ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Baik, terima kasih banyak Ustadz Fakih atas penjelasannya yang sangat rinci, yang sangat detail. Saya kira hampir keseluruhan ya, semua pertanyaan teman-teman sudah dijawab. Adapun beberapa nanti seperti yang tadi nanti kita jawab di platform yang lain. Kemudian mengenai program selanjutnya, jadi rekaman Zoom kita ini insya Allah akan di-upload di YouTube PPI Qatar. Link dan info program selanjutnya, acara selanjutnya itu akan kami bagikan di grup WhatsApp ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah bergabung di grup WA kita PPI Qatar Talk, itu akan digunakan untuk tempat sharing. Silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan akan kami catat di sana. Kemudian usulan mungkin programnya apa saja, konten apa yang kita bikin, kemudian link, pendaftaran, website dan seterusnya itu akan kami berikan semua di sana. Jadi kalau memang ingin bersungguh-sungguh untuk mendaftar di Qatar, kuliah di Qatar, silakan menetap di grup itu, semua info akan kami berikan di sana. Sekali lagi terima kasih banyak atas teman-teman semua. Tadi peaknya kayaknya sampai 150 peserta. Terima kasih banyak semua atas kesempatannya, atas waktunya. Semoga apa yang kami berikan ini dari PPI Qatar ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.